Sugeng Dalu Rahayu dari Timur Bengawan. Hai, lucu kehidupan itu memang lucu. Jadi banyak orang yang bilang sama Eyang, yang apakah pembuat konten-konten ini bisa salah satu satrio Piningit Ratu Adil? Apakah Eyang juga? Ya, yang itu bercanda kemarin, jadi jangan dipikir dianggap hati. Ketika Eyang itu bilang bahwa yang ini satrio Piningit, akulah yang engkau cari dan akulah yang engkau nanti. Tetapi yang punya satu cerita kepada pembuat konten, engkau yang tidak merendahkan yang lainnya, tapi engkau mungkin bisa jadi sang kesatrio itu. Jadi apakah mungkin dan tidak mungkin? Ketika yang ditanya, ya mungkin saja. Tetapi untuk pastinya bahwa engkau itu satrio Piningit atau bukan, bagi orang-orang ini gak usah jauh-jauh bertanya. Kamu mau bertanya kepada gaib ini, gaib itu, spiritual ini, spiritual itu, gak usah jauh-jauh. Bertanyalah kepada istrimu, anakmu, ataupun kedua orang tuamu. Pantas enggak? Jadi nggak usah berkaca kemana-mana, nanti bingung kamu. Kamu temuin itu bapak ibumu, sungkem di kakinya, dicuci kakinya, ya, cuci kakinya bersih, cium, sungkem, lalu bilang, Pak, Bu, apakah aku ini cocok jadi satrio Piningit? Karena engkaulah yang bisa menilai diriku setiap harinya. Apakah aku sudah berbakti? Apakah aku sudah memenuhi keinginan kebahagiaan hatimu? Itu. Jadi gak usah ngoyo-woro, pusing mikirin cari cermin yang lain. Orang lain bisa kamu khotbahi, papi seperti Eyang ini. Tapi pada kenyataannya kan gak tahu siapa kamu. Ya jelas tahu lah istrimu teman tidurmu tiap hari. Jangankan itu, kutu yang nempel di sehelai rambut yang nggak di atas, itu pun dia tahu. Jadi begitu caranya, nggak usah bingung-bingung. Karena kadang roh dan raga ini berlawanan, ya. Apakah raga dan roh ini berlawanan? Ya jelas berlawanan. Raga sama roh ini berlawanan. Ketika roh memikirkan sesuatu, hanya memikirkan, berhalusinasi, nah itu namanya ego. Tetapi ketika engkau tidak mendorong tubuhmu, ragamu untuk maju, itu sama saja. Jadi makanya berlawanan. Ketika engkau ingin memegang tangan gadis, ya tangan seorang gadis, pikiranmu sudah ingin memegang tangannya, tetapi ragamu tidak berani, takut, malu dan sebagainya. Ini berlawanan, dan akhirnya timbullah halusinasi. Terus nanti kamu bikin patung macan putih di rumah, ya. Kukunya yang ini hitam-hitam karena banyak di sawah. Itulah, ya, ini tandanya bahwa yang tidak patut jadi seorang ksatrio, karena ksatrio itu kukunya putih bersih, yang ini hitam-hitam. Jadi tidak pernah dirawat, yang tidak peduli dengan perawatan tubuh. Ya.
bukan kaum Jetstar atau kaum Casanova atau Bosanova. Gak usah jauh-jauh ya, karena seorang laki-laki itu seorang yang bisa istilahnya apa ya, seorang yang bisa memahari, memberikan mahar ya. Tetapi seorang wanita itu adalah posisi tertinggi dari Brahmana. Makanya ada sebutan ibu bumi, ada sebutan Bapo Angkoso, di mana matahari itu menyinari air yang ada di dalam tanah. Seperti yang Eyang bilang bahwa air itu di dalam tanah, mendapatkan sinar dari matahari dan menjadilah sebuah biji yang tukul atau tumbuh. Jadi seorang laki-laki ini sebagai orang yang mampu memahari, tetapi posisi tertinggi Brahmana itu adalah perempuan, maka disebutlah ratu. Kenapa perempuan itu Brahmana? Karena untuk mendapatkan hati seorang perempuan itu tidaklah mudah. Bagimu kaum laki-laki, kau harus mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan hati seorang pendeta, begawan tertinggi, pendeta tertinggi. Tidaklah mudah. Engkau mengorbankan apapun dan engkau menebusnya, nah, sehingga engkau bangkit untuk bekerja siang malam, kaki dari kepala, kepala jadi kaki, hanya untuk menebus seorang perasaan pendeta tertinggi, begawan, ibu bumi, perempuan itu sendiri. Setelah itu kamu rela menurunkan egomu, nah, menurunkan egomu, semua halusinasimu hilang. Makanya sebelum engkau mentasbihkan menjadi seorang kesatria, tanyalah pada keluargamu. Rahayu, 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 karena dialah yang tahu hitam dan putih dirimu. Tanya tetangga, lainnya itu nomor 2. Rahayu, rahayu.